Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi PDD UKTPT Pendidikan dan Pengajaran. Saya Uliasniati SPMP. Saya merupakan dosen Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis di Universitas Laki Dende. Pendidikan saya S1 adalah agribisnis di Universitas Laki Dende selesai pada tahun 2010. Dan Magister S2 Agribisnis di Universitas Halu Oleo selesai pada tahun 2017. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 program studi Ilmu Pertanian pada konsentrasi agribisnis. Saya masuk menjadi mahasiswa di program S3 pada tahun 2019. Pada dasarnya, saya terlahir dari keluarga yang sederhana dan alhamdulillah saya dan keluarga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah saya telah diberikan amanah sebagai dosen di Universitas Laki Dende. Pada tahun 2011, saya diangkat sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Laki Dende, tepatnya di Fakultas Pertanian pada program studi agribisnis. Dan pada saat itu pula saya masih berstatus gelar strata 1 yaitu S1 agribisnis. Pada awalnya saya merasa kurang percaya diri karena kemampuan yang terbatas dan belum memenuhi atau mengetahui bagaimana perkuliahan, bagaimana metode perkuliahan, yaitu pada proses belajar mengajar. Tetapi dengan keyakinan, niat dan prinsip bahwa saya harus bisa, saya harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan pekerti, saya dapat mengerti tentang apa yang dimaksud dengan RPP. Pada mata kuliah pertama yang sering saya ampuh sejak pertama saya menjadi dosen yaitu mata kuliah agribisnis tanaman hortikultura, pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu pertanian dan ekonomi perusahaan. RPP ini merupakan hasil yang disusun dalam rencana pembelajaran yaitu khususnya mata kuliah agribisnis tanaman hortikultura. Di sini saya berpasangan atau dosen pengampu, saya berpasangan dengan Ibu Milawati Saranani. Saya sebagai dosen pertama. Capaian pembelajaran prodi di sini ada beberapa sikap dan tata nilai, diantaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, dan kepribadian, baik dalam menyelesaikan tugasnya. Dan kemudian ada berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian. Dan selanjutnya, untuk penguasaan atau menguasai pengetahuan, ada pengetahuan umum, diantaranya ada 4 poin, diantaranya mampu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan tertentu secara umum. Di pengetahuan khusus, begitu pula 4 pengetahuan khusus, diantaranya pula mampu menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam. Selanjutnya menguasai keterampilan. Di sini ada keterampilan umum, diantaranya mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang ada atau yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini yang pertama ada beberapa CMPK, terdiri dari 6 CMPK. Yang pertama itu ada mahasiswa dapat menjelaskan arti dan konsep dasar agribisnis tanaman hortikultura. Yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan minatnya dalam mengolah dan organisasi agribisnis. Yang ketiga, mampu atau mahasiswa dapat memahami konsep manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis tanaman hortikultura. Sampai pada CMPK 6, yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengetahuan dasar dalam kegiatan agribisnis dan pembangunan ekonomi. Sub CMPK terdiri dari 8 sub CMPK. Sub CMPK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup tanaman hortikultura, agribisnis tanaman hortikultura. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan minatnya dan dalam pengolahan organisasi agribisnis tanaman hortikultura. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis tanaman hortikultura. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prospek hortikultura dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya tanaman hortikultura. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis tingkat keberhasilan budidaya tanaman hortikultura berdasarkan kualitas dan kuantitas serta proses penanganan pasca panen dan bagaimana cara untuk memperpanjang umur simpan produk hortikultura. Sub CMPK yang keenam yaitu mahasiswa mampu untuk menumbuhkan inovasi mahasiswa dalam pengoperasian kegiatan agribisnis tanaman horti. Sub CMPK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu membangun mental yaitu pada diri sendiri, pantang menyerah dan mampu bekerja keras. Sub CMPK 8, mahasiswa mampu mengetahui pengetahuan dasar bagaimana dalam kegiatan agribisnis tanaman hortikultura dan pembangunan ekonomi. Pada deskripsi singkat mata kuliah agribisnis tanaman hortikultura yaitu membahas tentang persoalan-persoalan agribisnis di bidang tanaman hortikultura yang mendasar ditinjau dari beberapa subsistem yang mendukungnya. Pola kemitraan terdapat dalam agribisnis, proses produksi, struktur dan perilaku pasar terhadap produk-produk pertanian. Dan juga membahas tentang bagaimana peran agribisnis dalam perekonomian sosial. Dalam metode pembelajaran yang saya lakukan selama 1 semester ini adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kuis, dan penugasan. Dari referensi-referensi yang saya pakai, yang saya gunakan dalam membawakan materi perkuliahan yaitu agribisnis tanaman hortikultura, diantaranya ada Downey, Widi, dan S.P. Erickson tahun 1989, yaitu buku tentang agribisnis manajemen terbitan dari London. Kemudian yang kedua ada Charles G. Stokes pada tahun 1990, Economic of Manager. Yang kemudian ada B. Saragi tahun 2001, yaitu agribisnis paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Dari beberapa referensi utama yang saya ambil di sini ada 13 referensi. Ada juga yang menyangkut tentang bagaimana aspek budidaya tanaman hortikultura yaitu pada buku Ashari S pada tahun 1995, penerbit dari Universitas Indonesia. Dan tidak lupa juga ada bahan referensi lainnya
Seperti saya mengambil literatur atau dari jurnal ataupun dari Google, bahwa literatur atau bahan-bahan yang bisa saya akses. Kemudian di sini inilah tabel di mana penilaian dan pembelajaran serta penugasan pada materi perkuliahan mata kuliah agribisnis tanaman hortikultura. Di sini minggu pertama di pertemuan 1 dan 2 pada pada sub CMPK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan arti dan konsep dasar agribisnis tanaman hortikultura serta karakteristik agribisnis dan implikasinya terhadap manajemen. Indikator dalam penilaian yaitu menjelaskan pengertian agribisnis, menjelaskan konsep agribisnis, menjelaskan karakteristik, dan menjelaskan pengertian tanaman agribisnis tanaman horti serta manajemen agribisnis tanaman horti. Dalam penilaian bentuk dan kriterianya yaitu yang pertama kriteria, diantaranya ada pedoman dan penskoran. Bentuknya yaitu non-teks atau meringkas mata kuliah. Di sini pembelajaran yang saya lakukan ada 2 di saat karena di pandemik ini saya menggunakan 2, yaitu tatap muka atau luring dengan bentuk kuliah pada metode ceramah, tanya jawab dan tugas. Kemudian ada daring. Saya menggunakan Zoom dan via WhatsApp. Di sini pustaka yang saya gunakan dalam materi perkuliahan saya atau yang di pertemuan 1 dan 2 atau di minggu pertama dan kedua yaitu menurut B. Saragih, yaitu bukunya pada paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian, dan kemudian agribisnis manajemen yang dikeluarkan oleh atau penerbit buku dari Done, Widi, and SP Erickson tahun 1989. Untuk sub CMPK di pertemuan atau di minggu ketiga dan keempat yaitu mahasiswa mampu memahami konsep pengelolaan dan organisasi agribisnis tanaman hortikultura, di mana penilaian indikatornya yaitu memahami fungsi dan manajemen fungsi dan konsep manajemen. Selanjutnya memahami manajemen agribisnis tanaman hortikultura. Selanjutnya memahami bentuk dasar organisasi agribisnis tanaman horti. Dalam penilaian kriteria dan bentuk, diantaranya ada pedoman, penskoran, dan non-tes meringkas mata kuliah. Di sini juga saya menggunakan 2 metode pembelajaran. Salah satunya tatap muka dan daring. Tatap muka yaitu bentuk perkuliahan. Di sini metodenya ada ceramah, tanya jawab, dan tugas. Dalam pembelajaran daring, saya menggunakan via Zoom dan WhatsApp. Begitu pula pertemuan kelima, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep manajemen sumber daya manusia dalam agribisnis tanaman hortikultura. Di sini pada penilaian indikatornya yaitu memahami manajemen personil dan memahami pengelolaan sumber daya manusia dalam agribisnis tanaman horti. Dalam bentuk penilaian kriteria dan bentuknya, saya masih memakai pedoman, penskoran, dan non-tes serta meringkas mata kuliah. Di sini juga saya menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu bentuk tatap muka atau luring dan daring. Dalam rules perkuliahan yang saya lakukan itu ada beberapa syarat mahasiswa atau ada kontrak mengajar saya dengan mahasiswa, yaitu yang pertama
Toleransi keterlambatan hadir 15 menit dari awal atau dari waktu kehadiran. Kemudian tidak dapat menghadiri perkuliahan tanpa keterangan dianggap tidak hadir. Kemudian saya tidak mentolerir pakaian robek dan memakai sendal. Kemudian di sini berpakaian rapi, kemeja, kaos berkerah. Tidak merokok pada saat perkuliahan dan handphone di silent. Dalam unsur penilaian saya di akhir atau evaluasi pembelajaran saya, unsur penilaian yang saya lakukan atau yang saya gunakan yaitu ada beberapa kriteria, ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada tugas, sikap, pengetahuan umum, UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di tugas saya memberikan presentasi yaitu penilaian 15%, sikap 10%, pengetahuan umum 15%, ujian tengah semester yaitu 30%, dan UAS atau ujian akhir semester yaitu 30%. Dari dampak perubahan setelah saya melakukan proses belajar mengajar, di sini saya dari usaha yang saya lakukan dengan merubah metode perkuliahan, maka hasil yang saya peroleh berdampak dengan adanya perubahan pada mahasiswa. Dengan perubahan ini, mahasiswa dapat memahami materi apa yang saya berikan dan apa yang mereka memperoleh nilai itu sangat memuaskan dari hasil semester-semester sebelumnya. Dari dampak perubahan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mahasiswa, yaitu yang pertama, membuat bahan ajar atau modul dengan mengambil atau mengacu pada literatur, baik buku ataupun jurnal yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh. Ini dapat memudahkan saya dan menyiapkan materi pembelajaran sebelum mengajar. Kemudian di sini ada metode ceramah dengan memberikan penjelasan melalui PowerPoint, metode diskusi dan presentasi secara kelompok, guna menghidupkan suasana di kelas dalam proses belajar mengajar, dan mahasiswa dituntut lebih aktif memberikan argumen dan memperluas pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah yang saya ajarkan. Melalui kesempatan ini, inilah hasil materi atau penyampaian pada PDD UKTPT Pendidikan dan Pengajaran. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.